Banyak orang yang kemudian salah pengertian tentang menerjemahkan arti jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jangan taruh telur dalam satu keranjang itu maksudnya adalah kalau keranjang yang satu udah kuat, ya jangan taruh cuma satu keranjang, tapi bangun keranjang berikutnya yang juga kuat. Dan jadi masalah keranjangnya masih lemah, kita taruh telur kita di 3 keranjang yang lemah, akhirnya jebol semua. Makanya keranjangnya diperkuat dulu. Keranjang satu sudah diperkuat, mentok. Nah, akhirnya kemudian kita ambil sebagian telur, kita taruh di keranjang berikutnya yang juga kita kuatkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Nianto. Saya owner sekaligus direktur dari PT Berkah Ridho Cinta Indonesia, yang salah satu brand kami yang sering dikenal oleh di masyarakat adalah Brownies Cinta. Jadi dulu tahun 2010 ceritanya saya berpikir bagaimana membangun sebuah bisnis yang saya bisa mendalami dari hulu sampai hilir. Karena beberapa kali bisnis yang saya jalani sebelumnya saya tidak mengetahui secara detail teknis operasionalnya, maka yang sering terjadi biasanya saya ada yang ditipu, ada yang tidak bisa menguasai di ranah-ranah yang detail yang padahal itu sangat penting. Akhirnya menjadi masalah dengan rekanan ketika itu. Karena saya itu waktu kuliah itu pernah kursus masak roti ya. Nah, kita dulu berpikir untuk memulai bisnis tentang bakery. Walaupun setelah dijalani kok bakery agak lebih ribet, nah kita akhirnya memilih jalur kue atau cake ini. Jadi saya itu dulu ketika ngerasakan brownies saya terus bilang, oh enak. Mulai kemudian kita masuk ke pemasaran, bagaimana kita masak brownies. Kita testerkan juga ke beberapa teman-teman yang dalam tanda kutip lidahnya itu agak sensitif ya. Kita testerkan ke sana, dan alhamdulillah masuk, nah baru kita berani pasarkan. Awal memang ketika kita baru bangun brownies, bagaimana agar brownies kita semakin banyak diterima orang, senjata kita hanya satu outlet yang di Karanganyar sini. Itu bagaimana? Ya dengan banyak varian rasa, agar orang punya banyak alternatif pilihan. Tetapi kalau hanya satu outlet dulu pikir saya kok lamban ya perkembangannya ya. Apalagi outlet kita ini agak masuk tidak di pinggir jalan. Terus ketika itu juga suasana wisata belum seperti pas sebelum pandemi itu. Jadi tahun 2010 itu belum banyak traveler ya, belum ada eranya, itu belum ada ya. Terpikir ketika itu bagaimana untuk mempercepat seperti apa, karena dulu pelanggan saya itu banyak yang dari Boyolali, dari Solo, dari Klaten, ada juga yang dari Magetan sampai datang ke sini karena memang punya keluarga di sini, mampir di sini. Terus satu ketika merasakan enak, balik ke sini hanya untuk beli. Jadi kerjanya umumnya Boyolali tapi kerjanya di Solo. Nah, sebelum pulang kerja ke Boyolali dia mampir ke timur dulu baru ke barat. Nah, terpikir akhirnya ya sudah kalau gitu kita coba untuk kembangkan brownies di kota-kota yang ada pelanggan kita. Maka dulu terpikir bagaimana sih caranya, kalau pakai modal sendiri kok berat ya. Akhirnya kemudian yang kita lakukan, kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Bagaimana cara kerjasamanya? Saya tidak tahu. Akhirnya saya belajar kepada teman saya yang ahli syariah ya, ahli ekonomi syariah, ahli muamalah syariah. Beliau memberi solusi pakai syirkah saja. Kemudian kita pakai syirkah yang sampai sekarang kita lakukan, yaitu syirkah mudharabah. Begitu. Jadi kita sebagai pengelola, investor sebagai sohibul mal. Kalau di awal kendala yang bikin loyo itu ya kendala penjualan. Ya. Dulu pernah ada statement dari istri saya untuk kemudian diakhiri sajalah gitu. Karena kita dulu nitipnya kan ke warung, ke kantin, ke kantor-kantor, itu dari kita 800 dijual Rp1.000. Satu Tupperware itu kita nitip 20 biji, itu kadang kembali besoknya kembalinya 19. Jadi dapat uang Rp800. Karena yang dititipi kasihan sama kita dikasih 1.000, dan ini mas 200-nya diambil, alhamdulillah ya. Kemudian kadang kembali malah 21. Satunya itu arem-arem, udah semutan, dan itu satu box itu nggak bisa kepake. Akhirnya ya kita buang mau nggak mau. Kalau masih bisa dipakai sih masih bisa dikeringkan nanti dijual kering itu masih bisa. Di tengah jalan itu sempat ada masalah dengan tim, dengan karyawan. Ada yang bahasa lu beringkele ya. Karyawan punya permasalahan di luar yang menurut saya itu masalah moral ya.
kok saya nggak bisa bina mereka ya, karena saya dasarnya itu dulu sering ngisi pengajian, kok malah karyawan sendiri malah begini. Jadi merasa kok tidak berhasil mengelola karyawan, saya merasa ini ada masalah. Ketika itu sempat saya mau tutup tahun 2014 ya. Omset sudah lumayan, tapi karena saya tidak merasakan adanya manfaat dan kebahagiaan pada diri saya, apalagi tadi kok karyawan nggak semakin soleh malah semakin salah, ini ada, berarti ada yang harus dikoreksi. Tapi ketika itu saya nggak berpikir koreksinya adalah tentang manajemen, tentang organisasi, nggak berpikir itu. Berkira, oh saya nggak mampu ngelola bisnis berarti ya udah tutup aja, kira begitu. Alhamdulillah ketika itu ada edukasi yang saya terima dari sebuah pelatihan di Malang. Alhamdulillah kemudian kita bisa tercerahkan. Saya itu dulu ketika masih kuliah itu sempat masuk di komunitas masyarakat begitu. Itu kayak nggak dianggap. Jadi kamu siapa sih? Nggak punya posisi peran yang strategis. Terus saya berpikir kalau kita punya ide-ide baik, ide-ide bagus, tapi masyarakat itu cara pandangnya itu masih tentang siapa kita baru menerima ide kita, berarti yang harus saya lakukan adalah saya harus punya posisi tertentu. Kemudian saya nanti bisa dipandang oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, baru saya bisa memberikan kebaikan. Nah, niat saya dulu begitu. Saya harus punya posisi yang strategis di tengah masyarakat, baru saya bisa memberikan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Nah, posisi strategi saya apa? Nah, itu yang saya tanyakan pada diri saya. Saya bisa apa? Dulu sempat pikir saya jadi seorang pengajar. Kalau seorang guru kan biasanya di kampung itu menjadi rujukan ya. Cuma di komunitas yang saya ada di dalamnya itu masih menjadikan materi itu sebagai rujukan. Bahkan seorang guru, seorang ustadz kalah dengan orang yang dalam tanda kutip punya duit begitu. Saya berpikir ini salah, nggak bener. Saya nggak bener. Tapi kalau saya menentang keyakinan itu lama nanti prosesnya. Maka saya berpikir saya harus jadi orang kaya yang kemudian saya bisa ngomong hal yang benar kepada mereka. Saya bisa memberikan nasihat, saya bisa menjadi rujukan. Harapannya itu seperti itu. Posisi kekayaan itu hanya untuk alat aja, wasilah saja dalam rangka berdakwah. Karena kan yang menyebabkan kita menjadi orang terbaik itu bukan uang yang kita miliki, apa yang kita punya, tapi kata Allah kan kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selama kita bisa punya posisi untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, tapi kalau kita nggak punya posisi, gimana mau mencegah? Apakah dengan hati? Kalau kata Rasulullah, hati itu ataful iman, selama-lamanya iman. Padahal kan kalau kita bisa biadihi dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan reputasi kita, orang akan lebih cepat berubah daripada ya biqolbihi kan begitu. Wadzalika afdal. Kan kita nggak mau dikatakan orang yang punya iman lemah. Kita mau dikatakan orang yang imannya kuat. Maka ya kita cari posisi yang terkuat. Walaupun saya pernah kursus bakery, membuat cake dan membuat bakery itu dua hal yang berbeda. Kalau bakery itu cenderung adonannya kering, kalau cake kan basah. Maka kami belajar juga. Jadi kami belajar dari YouTube, belajar dari beberapa artikel di internet, dan alhamdulillah ketemu salah satu resep yang kemudian kami modifikasi dan kemudian jadi resep itu sampai sekarang. Bahan-bahannya kurang lebih ya telur, kemudian tepung terigu, kemudian gula pasir, kemudian ada coklat batangan, ada susu kental manisnya juga ada. Kita pakai ovalet juga, kemudian pakai minyak goreng. Kenapa kita pakai minyak goreng? Karena dapat ilmu bahwa minyak goreng itu secara kadar kolesterolnya lebih sehat daripada margarin begitu. Walaupun kalau dari sisi kegurihan memang lebih gurih margarin, tapi lebih sehat minyak goreng. Yang pertama diaduk ya telur sama tepungnya dulu, diaduk sampai kemudian dia tercampur, baru dicampurkan gula pasir sampai kemudian rata. Setelah rata campurkan tepung, coklat bubuk sama tadi coklat batangan dan minyak gorengnya sampai kalis. Nah, setelah kalis baru kemudian nanti diangkat, dituang di dalam loyang, setelah itu dikukus. Tapi loyangnya yang dituang tadi harus dilapisi dengan kertas roti. Ya, kertas roti dikukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, nanti baru matang diangkat, kemudian di packing. Kita tetap menggunakan coklat batangan itu yang kami pakai sekarang. Jadi beberapa brownies mungkin
hanya pakai pasta atau perasa saja, kita tetap pakai coklat batangan asli. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, karakter rasa kita lebih cenderung memang coklatnya lebih dominan, bukan manisnya. Jadi kalau orang-orang yang suka browniesnya itu terlalu manis, mungkin nanti tidak dapatkan di kita. Di kita lebih cenderung coklatnya, rasa coklatnya yang dominan, bukan rasa gula yang manis, bukan. Kekhasan yang lain di brownies cinta yang kita unggulkan tentu saja bukan dari sisi enaknya saja, karena kata guru saya itu enak itu kewajiban bagi seorang bisnis kuliner. Kalau nggak enak itu namanya dolim. Orang yang bisnis kuliner kok makanannya nggak enak namanya dolim pada pelanggan. Maka yang harus dilakukan adalah menambah value yang lain selain enaknya. Maka yang kami bedakan adalah bagaimana fungsi produk kami itu bisa menjadi solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Nah, kami melihat masyarakat ini dulu kalau hajatan, kalau nyambut tamu, itu suguhannya itu rata-rata masih bolu, mandarin atau lapis legit. Nah, kami menawarkan brownies sebagai solusinya, dan alhamdulillah itu diterima. Jadi dulu kami banyak promo itu ke SMP dan SMA, tapi ternyata kami nggak mendapatkan pasar yang baik di situ. Nah, setelah kami mulai coba untuk masuk ke arisan PKK, loh kok di sini ternyata sambutannya luar biasa. Nah, kami memindahkan segmentasi kami dari anak muda menjadi orang tua, terutama ibu-ibu. Positioning kami tadi sebagai suguhan. Apakah tamu hajatan atau tamu yang tidak banyak, yang istimewa bagi sebuah keluarga. Nah, itu kami harapan kami bisa menjadi solusi baik bagi mereka. Saya pernah ditanya, Pak Fauzi bisnisnya apa saja? Brownies, saya bilang. Cuma brownies, Pak? Iya, brownies saya udah ngabisin waktu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini bisnisnya terlalu banyak di awal, apalagi baru di awal ya, udah banyak bisnisnya, nanti yang jadi apa? Nggak jalan semua. Bukannya banyak omsetnya, malah nggak ada yang jalan. Banyak orang yang kemudian salah pengertian tentang menerjemahkan arti jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jangan taruh telur dalam satu keranjang itu maksudnya adalah kalau keranjang yang satu udah kuat, ya jangan taruh cuma satu keranjang, tapi bangun keranjang berikutnya yang juga kuat. Dan jadi masalah keranjangnya masih lemah, kita taruh telur kita di 3 keranjang yang lemah, akhirnya jebol semua. Makanya keranjangnya diperkuat dulu. Keranjang satu sudah diperkuat, mentok. Nah, akhirnya kemudian kita ambil sebagian telur, kita taruh di keranjang berikutnya yang juga kita kuatkan gitu loh. Kita beli keranjang yang kuat, kita bangun keranjang yang kuat, akhirnya baru nanti bangun bisnis berikut. Jadi inovasi kedepannya memang kita lihat ini sekarang tadi tentang fungsi produk. Karena produk itu ada namanya itu kalau dalam teori Boston Metric ya itu ada namanya ngedok ya. Jadi ada saatnya produk itu sudah mati. Nah, kita meyakini produk itu siklusnya seperti itu. Bisa jadi star, bisa jadi cashco ya, bisa juga jadi dog ya. Nah, itu yang kita jangan sampai nanti produk kita kalau nggak dikembangkan, nggak di-develop, bisa tidak diterima oleh pasar lagi. Produknya apa? Bisa jadi masih brownies tapi harus dengan fungsi yang bisa diterima pasar. Atau bisa jadi tidak mesti brownies tetapi yang penting masih satu core bisnis dengan yang kita jalani sekarang. Makanya ini R&D kita di Research and Development kita ini mengembangkan berbagai macam produk. Ada brownies, kemudian juga mengembangkan roti bakery ya. Walaupun ini belum kita eksekusi, tetapi sudah mulai kita kembangkan ke situ. Nanti kalau sudah waktu masanya kita eksekusi seperti itu. Sobat UMKM semua yang baru bangun bisnis, baru mulai bisnis, kalau saya ditanya tentang apa sih tips bangun bisnis, saya mengatakan ada 4 tips utama. Yang pertama fokus. Jadi kalau mau bangun usaha, bangun bisnis harus fokus. Yang kedua, mulailah dari yang biayanya sanggup kita lakukan. Jangan berpikir bisnis yang di luar kemampuan dulu. Oh, saya belum punya modal itu. Ya, yang modal yang ada dulu saja. Tapi yakini bahwa bisnis itu bukan tentang modal, tapi tentang ide dan kemauan. Kalau kita itu punya ide, punya kemauan, pasti nanti modal akan datang. Yang ketiga, yaitu buat diferensiasi. Dulu ketika baru mulai bisnis, saya itu berpikir sederhana. Diferensiasi saya apa sih? Kalau dulu brownies itu rata-rata bentuknya bulat sama kotak. Nah, saya buat brownies bentuknya hati. Itu sudah menjadi pembeda bagi customer kita di depan kompetitor. Nah, yang terakhir adalah manajemen keuangan yang baik. Penyakit
orang yang mau bangun bisnis biasanya manajemen keuangan nggak baik, nggak bisa misahkan mana uang bisnis, mana uang pribadi. Jadi kalau saya sarankan teman-teman yang bangun bisnis gaji dirinya sendiri, begitu. Itu pesannya untuk teman-teman UMKM. Dan yang penting jangan pernah berhenti belajar, jangan menyerah, jangan antipati dengan ilmu, jangan antipati dengan training dan baca buku, ya. Karena saya dulu orangnya malas baca buku, malas ikut training, ya. Ayo kita rajin ikut pelatihan, rajin baca buku, rajin belajar silaturahim. Insya Allah itu akan membuka pandangan kita tentang apa itu bisnis yang sebenarnya. Terima kasih Puja Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.